Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia Jaziro dari Prodi Teknik Sipil kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester kimia yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Khairatul Mursidah. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Nomor 1, jelaskan proses pembuatan tembaga dan sebutkan kegunaannya dalam bidang teknik. Proses pembuatan tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS. Adapun proses pengolahannya melalui proses pyrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar yang melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Proses liberasi atau peremukan. Peremukan mengubah bongkah biji tembaga menjadi berukuran halus. 2. Proses flotasi atau pengapungan. Biji yang sudah halus diolah untuk menghasilkan konsentrat tembaga, lalu bubur konsentrat seluri yang halus dicampur dengan reagen. Kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian tangka pengaduk yang disebut sel flotasi. Secara bersamaan dipompakan ke udara ke dalam seluri tersebut. 3. Proses pemanggangan. Hasil proses flotasi mengandung beberapa unsur dengan kisaran kadar berkisar 30% Cu, 30% sulfur, 25% Fe, 15% ganggu mineral seperti silika, 30 ppm Au, 50 ppm Ag, 3000 ppm Zn, dan 1500 Pb. Selanjutnya, unsur tersebut dilebur dan dimurnikan. Tujuannya untuk mengubah besi sulfit menjadi besi oksida. Lalu hasil reaksinya 4 CuFeS2 plus 9O2 menjadi 2 Cu, 2S plus 2 Fe, 2O3 plus 6 SO2. Lalu yang keempat, proses peleburan. Proses ini dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu Cu dipindahkan dari anoda ke katoda dengan menggunakan potensial tertentu sehingga bahan pengotor dapat terpisah. Lalu kegunaan tembaga. Membuat kabel listrik dari konduktor, lapisan tahan cuaca, kendaraan bermotor dan mesin, pagar, dan gagang pintu. Selanjutnya nomor 2 yaitu perbedaan sel volta dan elektrolisis serta contohnya. Sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Dapat dilihat dalam tabel tersebut perbedaan sel volta dan elektrolisis. Lalu contohnya sel volta yaitu aki baterai, jika sel elektrolisis proses penyepuhan logam. Nomor 3, menjelaskan gambar yang terjadi pada logam seng dan reaksi yang terjadi dalam rangkaian sel volta. Saya akan menjelaskan melalui gambar ini. Baik, larutan seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, lalu Cu2+ tereduksi menjadi Cu di katoda. Hasil reaksinya 2 plus Cu2 menjadi CuS. Lalu larutan tembaga dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 dan Zn teroksidasi menjadi Zn2+ di anoda. Hasil reaksinya yaitu Zn menjadi Zn2 plus 2-. Seperti ini hasil reaksinya. Lalu reaksi bersih. Reaksi bersihnya dapat kita lihat. Reaksi bersih dari larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 yaitu Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus CuS. Lalu selanjutnya nomor 4,
Proses dan reaksi kimia pada pengosongan aki. Pada saat aki bekerja, terjadi pengosongan energi listrik dan terjadi reaksi pelepasan elektron dari kutub negatif. Kutub negatifnya yaitu anoda, lalu menuju kutub positif katoda, sehingga menghasilkan arus listrik. Baik, selanjutnya nomor 5, menghitung massa masing-masing logam jika sampelnya diambil sebanyak 15 liter. Rumus massa jenis Rho sama dengan M per V. Lalu kita menghitung nomor 1 yaitu tembaga. Dapat diketahui tembaga yaitu 0,0828 ppm. Lalu M tidak diketahui, volumenya diketahui 15 liter. Lalu kita menghitung massa jenis. Rumus massa jenis yaitu ppm kali volume. ppm tembaga 0,0828 dikali volume yaitu 15, hasilnya 1,242 mg. Lalu yang nomor 2 yaitu seng 0,0768 ppm, massa belum diketahui, volume 15 liter. Lalu kita menghitung massa dengan rumus tadi. ppm kali volume. ppm 0,0768 kali 15, hasilnya 1,151 mg. Yang nomor 3 yaitu kadmium atau CD. Kadmium 0,043 ppm, massa belum diketahui, volume 15 liter. Lalu kita mencari massa yaitu 0,43 dikali volume, hasilnya 0,645 mg. Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.